Salam, kita berjumpa kembali di Renungan Penyegaran Iman. Kali ini dengan tema Neik dan Biah. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami. Amin. Dasar firman Tuhan untuk renungan ini di dalam Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Suatu ketika, ada seorang pangeran yang melakukan perjalanan, dan dia sangat menikmati perjalanannya dengan ditemani panglima dalam sebuah penyamaran. Akhirnya tibalah mereka di sebuah desa. Di situ tinggallah dua orang pemuda, yaitu Neik dan adiknya Biah. Pagi-pagi benar, Biah sudah bangun. Tapi begitu dia membuka jendela, dia terkejut karena ternyata ada dua orang asing sementara tertidur di balai-balai tepat di bawah jendela rumah mereka. Yang seorang kelihatan terluka. Lalu Biah memberitahukannya kepada Neik, abangnya. Kemudian mereka mengajak masuk kedua orang asing itu. Anda berdua ini dari mana asalnya? Tanya Neik. Kami hanyalah petualang, jawab orang yang terluka. Oh, nampaknya luka saudara cukup parah. Saya akan membuatkan air panas untuk membersihkan luka-luka Anda, kata Biah. Terima kasih, saudara berdua sangat baik. Kami sudah berkeliling hampir semua negeri, namun belum mendapatkan keramahan dan kebaikan yang seperti ini. Biasanya orang hanya sepintas melihat kami. Mungkin karena kami hanya petualang sederhana yang tidak mempunyai apa-apa, kata orang yang terluka itu. Ah, saudara terlalu memuji. Bukalah pakaian kalian dan mandilah. Kemudian gantilah pakaian kalian yang kotor itu dengan pakaian kami, tambah Neik. Untuk beberapa hari, kedua petualang itu tinggal bersama-sama dengan Neik dan Biah. Dengan kasih, kedua kakak beradik itu merawat mereka. Ketika orang yang terluka itu sembuh, maka pamitlah mereka untuk kembali ke negerinya. Setahun kemudian, datanglah prajurit-prajurit lengkap dengan kereta kerajaan menjemput Neik dan Biah di desanya. Saudara-saudara, segeralah berkemas dan ikutlah kami ke istana, kata seorang prajurit. Mereka terkejut dan takut karena pikirnya mungkin mereka telah melakukan suatu kesalahan. Tapi karena didesak, akhirnya mereka pun menuruti perintah itu. Ketika sampai di depan istana, mereka melihat sepertinya ada pesta yang sementara dilaksanakan. Dan di depan pintu istana berdiri seorang pangeran tampan dengan pakaian kemuliaannya, dan di sampingnya berdiri seorang yang gagah bagaikan panglima perang yang sedang tersenyum dan melambaikan tangan menyambut kedatangan mereka berdua. Ketika Neik dan Biah mendekat, barulah mereka sadar. Mereka mengingat kembali bahwa pangeran dan panglima itu adalah kedua petualang yang pernah mereka tolong setahun yang lalu. Berkatalah pangeran, kalian berdua telah menunjukkan kasihmu kepadaku. Maka sekarang, aku pangeran mengundang kalian sebagai sahabat-sahabatku sendiri untuk menikmati jamuan pestaku.
sebagai tanda terima kasihku. Jangan takut, bersukacitalah, karena hari ini hari kebahagiaan kita bersama. Sahabat, Tuhan akan memperhitungkan segala sesuatu yang telah kita perbuat di dunia ini. Karena itu, janganlah kita jemu berbuat baik terhadap siapapun juga. Apa yang ditabur, itu juga yang akan dituai. Karena pada saatnya orang benar akan diam bersama-sama dengan Tuhannya. Siapakah mereka yang benar itu? Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Demikianlah mereka yang benar kepada Tuhan. Mazmur 15 ayat 1-5. Dan perbuatan kasih yang sudah kita tunjukkan kepada sesama tentu akan dibalas oleh Tuhan berlipat kali ganda, yang jumlahnya tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan? Atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Matius 25 ayat 31-40. Sahabat kekasih, marilah kita berbuat baik selama ada kesempatan, sebab Tuhan Yesus telah lebih dahulu melakukannya untuk kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.